Halo semuanya, anak kelas 7. Apa kabarnya nih? Semoga hari ini lebih bagus dari hari kemarin. Jangan lupa anak-anak, tetap jaga kesehatan. Buat orang tua dan di kami juga, dimanapun berada, tetap pantau anak didik kita dalam proses belajarnya ini, memberikan pengarahan supaya tetap melakukan menjaga kesehatan. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kelas 7 SMP, pelajaran 3, aktivitas atletik. Aktivitas pembelajaran atletik, khususnya lompat jauh. Langsung aja anak kelas 7, perhatikan bagus-bagus. Lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Ingat ya anak didik ya, dalam bak pasir. Jangan pula melompat di pinggir jalan, itu bahaya itu. Yang berikutnya, lompat jauh mempunyai teknik-teknik dasar. Teknik-teknik dasar yang harus dipelajari ketika akan melakukan olahraga lompat jauh diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu teknik awalan. Yang kedua, teknik tumpuan. Yang ketiga, teknik melayang. Dan yang terakhir adalah teknik mendarat. Kali ini akan Bapak jelaskan satu persatu, mulai dari teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Yang pertama itulah teknik awalan. Jumper melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat. Jumper itu anak didik khusus kelas 7, perhatikan bagus-bagus, atlet yang melakukan lompatan, itu dia. Kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun, jumper harus bisa mengendalikan kecepatan lari, terutama di 3-5 akhir sebelum garis lompat dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awalan. Ini nih, anak didik kami. Di sini sudah Bapak buat gambarnya. Ini dia teknik awalan maksudnya. Jangan lupa perhatikan bagus-bagus dari gambar ini. Yang kedua, teknik tolakan atau loncatan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan, kaki ditapakkan, ditungkai, diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi agar kaki tidak melewati batas garis horizontal. Nah, ini dia. Di sini sudah Bapak buat ada dua gambarnya ya. Perhatikan bagus-bagus. Jangan sampai lari sana lari sini, harus fokus. Kalau tidak fokus mungkin nanti batal pada saat melakukan lompatan jauh. Itu dia. Yang ketiga, teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan si jumper, si atlet. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh si atlet atau si jumper berada dalam posisi melayang. Di antaranya, menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, dan mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Nah, yang nomor tiga ini anak didik kami yang paling utama. Jangan lupa melakukan pendaratan. Ingat posisinya. Pada saat mendarat kakinya itu harus betul-betul siap. Ada sebagian anak didik kami karena mungkin rasa takut itu ada. Pada saat mendarat itu pasti ada kemungkinan itu terjadi keseleo. Makanya persiapkan bagus-bagus latihannya, fokus supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Yang keempat, teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakangan dari kaki. Perhatikan adik-adik kami, di sini sudah jelas Bapak buat gambarnya ya. Yang ini, yang Bapak yang hitam ini, baru yang berikutnya ini yang ada kayak gambar karikatur. Perhatikan bagus-bagus caranya mendarat. Itu dia maksudnya. Macam gaya lompat jauh. Yang pertama, gaya jongkok atau gaya mengambang. Gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena si atlet hanya harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Nah, ini dia. Ini anak kami ya. Perhatikan bagus-bagus. Seperti jongkok dia ya. Itu dia yang namanya gaya jongkok. Yang berikutnya, gaya berjalan di udara. Bila gaya jongkok adalah gaya lompat jauh tertua, gaya berjalan di udara atau walking in the air adalah gaya terpopuler pada pelompat jauh profesional. Karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan gaya lainnya. Teknik lompat jauh berjalan di udara dimulai dari saat kaki tumpu melakukan tolakan atau loncatan. Ketika tubuh melayang di udara, lakukanlah gerakan seperti melangkah kaki atau seperti tanda sedang berjalan. Yang ini dia anak kelas 7. Perhatikan ya. Di sini sudah buat gambarnya. Yang ini sudah jelas ini ya, anak didik kami. Jangan lupa gaya berjalan di udara. Yang ketiga itu adalah gaya menggantung. Teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika tubuh melayang, posisi dada dibusungkan ke depan. Kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Hal ini untuk membuat tubuh selama mungkin berada di udara. Nah, ini dia gambarnya. Sudah Bapak buat jelas-jelas di sini gambarnya. Perhatikan bagus-bagus ya. Yang berikutnya adalah sistem dan peraturan lompat jauh. Seorang jumper atau atlet atau pelompat dari olahraga lompat jauh, lompatannya dinyatakan tidak sah atau gagal apabila, nah ini dia para atlet, para anak didik kami kelas 7, jangan asal lompat. Kalau melakukan hal yang tiga ini, itu tidak sah. Ya. Yang pertama, menyentuh tanah di belakang garis loncatan dengan bagian tubuh manapun, baik itu ketika melakukan tolakan atau berlari tanpa membuat tolakan. Jadi, jumper atau si atlet harus melakukan tolakan tepat sebelum ujung garis loncatan atau sebelum garis tersebut. Nah, itu dia. Yang kedua, ketika melakukan pendaratan, pelompat menyentuh bagian lain di luar area pendaratan. Nah, harus fokus kepada pasirnya. Itu dia. Yang ketiga, mendarat dengan gerakan salto. Ini dia. Khusus anak kelas 7 mungkin ya, yang sering salto-salto pada saat jam istirahat. Nah, jangan dipraktikkan pada saat jam lompat jauh. Itu bisa melanggar peraturan. Yang berikutnya anak kelas 7, ukuran lapangan lompat jauh. Untuk membuat arena olahraga lompat jauh, ada ukuran dan standar sendiri dalam olahraga ini. Yang pertama, lintasan lari awalan. Panjang lintasan standar yang digunakan jumper untuk melakukan ancang-ancang minimum sekitar 40 meter atau 130 kaki, 131 kaki, dan lebar 122 cm atau 1,22 meter sampai 1,25 meter. Di samping kanan dan kiri lintasan kemudian diberi garis putih selebar 5 cm. Yang kedua, papan tolak.
Papan tolak berbentuk segi empat, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan dicat warna putih. Papan tolakan ditanam tak kurang dari 1 meter dari tepi dekat tempat pendaratan. Jarak papan tolak dengan sisi terjauh dari tempat pendaratan minimal 10 meter. Ukuran papan tolak, panjangnya 1,21 sampai 1,22 meter, lebarnya 1,98 sampai 2,2 meter desimeter, tebalnya 1 desimeter. Papan tolak ditanam di tanah dan bagian tanahnya rata dengan tanah lintasan. Di belakang garis tolakan atau loncatan tersebut kemudian dipasang papan plastisin atau bahan lainnya yang akan membuat tanda apabila jumper melompat melewati garis loncatan. Ini dia. Tempat pendaratan. Lebar dari tempat pendaratan lompat jauh minimal 2,175 meter. Bak pendaratan ini diisi dengan pasir yang lembut, halus, dan sedikit basah, dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Kenapa pasirnya harus lembut? Sedikit basah, karena pada saat kita melompat, tubuh kita akan jatuh di pasir supaya jangan terlalu sakit. Berikut inilah Bapak buat lapangannya. Perhatikan adik kami. Itulah lapangan daripada lompat jauh. Perhatikan bagus-bagus. Harapan Bapak, semoga materi pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Demikian pembelajaran kita lompat jauh hari ini. Sekian dan terima kasih.